Kalau di rumah kan ibaratnya gue pengen leha-leha lah. Terus jam tidur gue juga nggak teratur. Iya. My sleep tidak teratur. Iya. Ya karena kan aturan pemerintah ada beberapa. Iya sih. Beberapa yang masuk. Instansi yang harus tetap buka. Oh, termasuk instansinya pemerintah sendiri. Iya. Baku banget sih, santai aja kok. Kayak ngomong bapak sama bapak RT tau gak? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, masih tentang WFH ya, masih tentang kerja dari rumah. Sedikit sedikit membandingkan antara WFH dengan WFO. Ada juga nih beberapa bidang pekerjaan yang bisa dilaksanakan di rumah atau kerja remote atau bisa dilakukan di mana saja, bisa dikerjakan di mana saja, mobile, seperti misalnya desain grafis, IT sebenarnya juga bisa, tapi ada beberapa IT yang nggak bisa kerja di rumah juga. Oke, langsung aja kita tanya ya. Salah satu teman gue, dia bekerja di salah satu perusahaan di bidang advertising atau pemasaran produk ya. Oke. Namanya Zulfikri, dia dari Jul aja. Hah? Jul aja, jangan nama aja. Oke, langsung aja ya kita panggilkan temen gua yang berbasic desain grafis dan bagaimana keluh kesahnya, apakah WFH mengganggu atau tidak. Kita panggilkan saja. Ini teman gua guys. Halo. Kenalin Jul. Halo, nama gue Jul. Gue seorang graphic designer di suatu perusahaan produk kopi travel. Baru startup sih, baru berjalan kurang lebih udah setahun. Oke, ini dia ya temen gue, tahu-tahu dateng ya, nggak tahu dari mana ya kan. Tahu-tahu di sini ya gue panggil langsung panggilan batin ya kan. Tahun-tahun WFH di rumah langsung punya teleportasi sendiri di rumah kan. Oke, kali ini kita bahas dulu ya graphic design atau desainer grafis yang pada saat pandemi ini tetap bekerja normal, tapi bukan normal ya Jul, tapi tetap kerja, tapi ya bedanya harusnya lu kerja di kantor tapi sekarang kerja di rumah. Iya. Ya kan? Iya. Oke, bisa dijelasin nggak Jul? Bisa lu ceritain nggak kesulitan apa yang lu alami selama beberapa bulan? Lu berapa bulan nih WFH nih udah? Udah hampir 3 bulan sih jalan. 3 bulan guys. Iya. 3 bulan WFH. 3 bulan WFH. Sebagai seorang desain grafis yang katanya sih bisa kerja remote ya? Iya, bisa dikatakan begitu. Nah, kesulitan lu apa nih selama 3 bulan WFH nih? Kesulitan gue ya, pertama itu brief. Sama brief guys. Terus kedua internet. Tunggu sebentar. Oh iya, brief itu apa nih? Kadang kan nggak ada yang tahu juga brief itu apa. Oh brief itu jadi suatu konten yang ingin divisualkan gitu sih. Gue nunggu brief itu bisa dibilang arahan lah ya. Arahan dari atasan gue, yaitu art director lah. Ya. Iya, itu pertama brief Ya, berarti lu kesulitan dalam koordinasi antara lu sama bos lu. Ya. Jadi gimana nih? Maksudnya antar bos lu yang kesulitannya di mana, di lu atau di bos lu atau gimana? Kesulitannya sih di bos gua. Di bos lu. ACC-nya lama. Berarti lu untuk eksekusi satu project lu lama gitu karena lu harus main tunggu-tungguan. Oke, lu harus ACC dulu kan. Berarti ACC atasan lu baru lu eksekusi untuk produk itu. Tadi kan brief ya yang pertama. Terus yang kedua apa nih? Selain ada lagi nggak kesulitan lu yang lu rasain ketika lu WFH atau kerja di rumah? Kedua itu paling mager sih, rasa mager gua ya. Mager ya? Kalau di rumah kan ibaratnya gue pengen leha-leha lah. Terus jam tidur gue juga nggak teratur. Iya. My sleep tidak teratur. Iya. Tapi lu udah adventure banget nih. Iya, anak adventure banget gue gila. My sleep tidak teratur. Gila, gue anak adventure banget.
Iya, terus gara-gara WFH ya kan gue tidur juga jadi nggak teratur tuh. Gue tidur pagi terus. Jadi bangun siang paling juga gue kerja itu habis johor lah jam 12 lewat. Karena mager gitu kesulitan gue. Selain brief yang agak sulit ya, jadi approval itu agak sulit ketika kerja di rumah, jadi main tunggu-tungguan antara staff dengan atasan. Ya benar. Nah, yang kedua mager karena kerjanya di rumah. Iya. Karena rumah itu tempat istirahat guys. Betul. Bukan tempat kerja. Nah, kalau boleh tahu, lu itu diharuskan untuk bangun pagi atau ya terserah gitu, lu mau bangun jam berapa yang penting kerjaan lu beres, atau kalau nggak ada kerjaan ya lu bebas gitu atau gimana? Oke, sebenarnya jam kantor gue sih jam 9 udah start ya. Karena gue di rumah, gue ngerjainnya ya terserah gue, bukan terserah gue juga sih. Yang penting kerjaan kelar. Gue mau bangun jam berapa juga yang penting sorenya ngirim report gitu sih. Oke, jadi nggak masalah ya kalau lu mau bangun siang atau bangun pagi ya nggak masalah, ya kan? Iya. Oke, berarti yang kedua adalah mager dan males ketika kerja di rumah. Jadi nunggu mood ya. Iya. Tapi kalau menurut gue di kantor sekalipun lu kerja, tapi tetap kan lu pasti nunggu mood lu buat, karena kan kerjaan kreatif tergantung mood kan. Iya benar. Benar. Terus juga paling gue kesulitan kayak apa ya? Apa lagi kesulitan? Itu doang sih, kalau misalnya imajinasi mah gampang, malah di rumah enak. Malah lebih fresh ya. Lebih fresh. Imajinasi gue liar banget malah. Karena kan untuk bukan. Enggak juga sih. Enggak. Kan imajinasi paling gue kalau pengen nyari imajinasi tuh ya boker. Ya bokep tadi gue bilang. Boker. Oh boker. jadi imajinasi lo itu turun ketika lo dalam kloset. Yoi. Terus paling ngelamun dulu depan laptop berapa menit, nyari-nyari referensi, lihat-lihat, kan, lihat yang itu, biar liar. Berarti ya malah justru lebih bikin lo itu lebih fresh ya. Bisa ngembangin diri lo tuh lebih baik lagi ketika lo kerja di rumah gitu kan, karena mungkin kalau lo kerja di kantor itu udah capek di jalan, macet-macetan, terus juga crowded lah Jakarta, tahu sendiri ketika normal ya. Kalau sekarang kan kalau di rumah tuh sepi. Sekarang ya sunyi. Nggak perlu macet-macetan dulu, panas-panasan dulu. Itu masih fresh. Pagi kita seduh kopi ya kan? Yoi. Bener juga, bener. Berarti nggak ya positif lah ketika kita kerja di rumah ya kan. Terus ada lagi nggak nih kesulitan lu nih? Kesulitan gue apa ya? 2000 years later. Kesulitan gue apalagi ya? Coba dah, lu pikir dah. Apa? Gue sih sebenarnya kalau kesulitan itu ya tidur aja dulu kalau di rumah. Soalnya gue gak mau pusing. Berarti nunggu mood. Ya nunggu mood, bener. Bener. Karena kan desain grafis pekerjaan yang pakai mood ya. Kalau menurut gue. Jadi kalau mood lu hancur ya karya lu hancur. Bener. Gitu. Dan lu juga pasti males itu untuk ngerjainnya. Jadi ada satu tips guys buat temen lu, buat kalian yang ketika stuck ngerjain sesuatu yang atau lu bukan bosan ya, tapi kayak bener-bener stuck gitu, lu nggak bisa ngembangin kreativitas lu lagi, terus anjir ngapain lagi gitu, bikin kayak gimana nih anjir, udah mending lu tidur dulu atau lu ngopi atau makan atau ya lu apa aja dah kerjaan yang lu bisa lu kerjain di rumah. Nah nanti ketika lu udah mulai mood datang lagi, udah bisa produktif lagi, mungkin lu bisa lanjut lagi kerjaan gitu ya. Benar. Nice. WFH kan kerja di rumah, pasti tetap butuh yang namanya internet guys. Wah bener tuh. Gimana tuh? Iya tuh. Itu tuh masalah paling akhir tuh internet tuh. Kita nyari referensi ya kan. Nyari aset. Kan desain grafis perlu itu tuh semua tuh, aset, referensi, apalagi yang download file gede, segala macam. Kalau internet udah anjlok, kelar hidup lu. Benar-benar. Karena kita kan kerjain tugas dan kita paling ada progres, kita post ke atasan, ada revisi
tektokan tetap kan. Iya, itu harus cepet banget itu. Nah itu pasti benar jadi Iya. kesulitan di internet. Nah gimana selama ini internet tuh lancar atau lu Kadang anjlok anjlok? Lu pakai kartu apaan aja? pakai kartu murah lah. Murah-murah juga menolong gue itu. Kadang providernya ya, kadang-kadang sinyalnya nggak ada. Itu tuh parah tuh, gila. Gue sampai pusing tuh. Kadang kan gue juga, gue kan pengen pakai wifi ya, pengen terap wifi di rumah. Nah, jaringan yang pakai wifi itu di rumah gue nggak ada. Jadi harus narik kabel. Harus narik kabel. Ini gue curhat sedikit nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, lu di pelosok mana sih anjing? Pokoknya ini rumah gue paling pelosok. Rumah gue paling pelosok banget anjing lah itu. Jadi di rumah lu di kampungan lu tuh belum ada yang pasang wifi. Belum. Jadi lu nggak bisa daftar. Nggak bisa, harus 10 orang baru bisa ditarik kabel. Aduh, ini Parah. gimana sih? Gimana Provider sih? jangan pilih-pilih kalau mau kasih layanan internet. Ya Iya. kasih nggak usah pilih-pilih harus berapa orang dulu. Ya udah pasang aja, nanti juga ada yang beli gitu. Iya, aduh jangan lah kayak gitu lapis lah. Apalagi ini keadaannya lagi begini. Aduh. Ini butuh banget internet kita. Udah. Oke guys, ngomong-ngomong tentang internet ya. Internet itu sesuatu yang berkaitan dengan IT atau teknologi. Teknologi. Gue ada lagi satu teman yang bekerja di bidang IT dan bukan dia lebih ke jaringan. Pas banget nih. Jadi dia bekerja di suatu perusahaan yang tugasnya itu adalah menangani atau bisa dibilang make sure bahwa di kantor itu jaringannya oke dan Pas banget work nih. gitu loh, nggak ada gangguan apa segala macam. Pas banget gue mau nanya sih. Iya. Oke, lu bisa kasih, dia mungkin bisa kasih rekomendasi kartu yang bagus kali ya. Apa Iya. nih yang bagus untuk di daerah lo, Alright. daerah khusus pelosok. Pelosok banget emang rumah gua, sialan. Oke, kita langsung panggilin aja teman gue satu lagi yang bekerja di IT. Kita sambut. Ini dia. Wadaw. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Siapa ini? Buset. Si Joko Bodo. Lu panggil tukang pijat aja. Gua gak tahu ini siapa. Oke. Ini dia temen lama. Sahabat gue yang bekerja di satu perusahaan yang tugasnya itu memastikan dan menangani jaringan internet yang ada di kantor. Dan pada saat pandemi ini, kita tanya aja langsung gimana kesulitannya dan gimana pekerjaannya dalam masa pandemi seperti ini, guys. Oke, gimana? Boleh ditanya nama dulu? Iya, silakan. Oke, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Andi. Saya teman bapak-bapak ini. Kita kenal sudah hampir 10 tahun. Ini sohib banget nih. Sohib gua nih. Dan ya inilah kita. Ya, Udah gitu aja sih. bisa ulas sedikit gak nih lu selama atau mungkin lu bisa jelasin dulu lu bekerja di perusahaan apa dan lu di bidang apa dan job desk lu itu sebagai apa dan bagaimana? Bisa diulas sedikit sebelum pandemi ya, kita bicara normal dulu. Gua kerja di bidang bisa dibilang IT ya, tapi gua lebih menjurus ke jaringan Oke. internet. Tapi nggak provider juga, Bukan provider. bukan provider. Oke. Provider urusan lain. Selain. Wah, berarti gua enggak bisa nanya dong. Udah. Gua nih dia nih. Oke. Tapi ntar gua bukan. Gua kerja bukan di swasta ya, tapi hitungannya pemerintah. Siap. Pemerintah. Bisa itu Pak disebut Pak instansi mana Pak? Aduh. Nanti saya Cari. Gue kerja di bidang jaringan bisa dibilang IT juga, cuman lebih skupnya lebih kecil daripada IT Iya. karena ngerjain jaringan internet Iya. di suatu gedung, nggak untuk semua provider. Provider. Itulah. Jadi untuk khusus untuk satu gedung ya. Ya, Oke, siap.
Oke, baik. Berarti tugas lu itu menangani jaringan internet di satu gedung ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada kendala lagi RTO atau jaringan putus gitu ya? Ya. Sorry, gue ngerti RTO apa? RT itu kontak. Bapak bisa dijelasin Pak, RTO itu apa Pak? RTO itu Panjangan dari apa? request time out. Request Oke. time out. RTO Ya, itu yang lu rasain kalau lu nggak bisa internet. Nah, Oke, alright. sama dengan jaringan loss kan? Ya. Blank spot bisa dibilang. Oke, paham gue. Blank spot bisa? Bisa. Jadi tugas itu menangani kendala atau misalkan di gedung itu ada kendala blank spot atau tidak ada jaringan internet. Berarti masuknya Bapak masuk ke helpdesk Pak? Iya. Helpdesk. Helpdesk untuk bantu-bantu orang yang kesulitan untuk internet. Oke, siap. Oke. selama berapa bulan nih? Kita udah WiFi ini sekitar 3 bulan juga ya? 3 bulan jalan. 3 bulan. Selama 3 bulan Bapak tetap bekerja di kantor atau tetap di rumah? Karena kan aturan pemerintah gedung kantor segala macam tempat usaha itu kan ditutup. Sempat ada lockdown kan? Nah, itu gimana di pemerintah sendiri, di kantor pemerintah itu tetap berjalan atau memang di lock semua karyawan itu di rumah kan? Kalau untuk di pemerintahan yang gua tempatin ini ya walaupun nggak disebut namanya ya. Salah satu kalian bisa baca sendiri lah. Iya. Ada beberapa yang dirumahkan atau kerja di rumah lah. Ya, ada yang sebagian bekerja di rumah, ada sebagian kerja di kantor. WFA dan WFO. Pada saat lockdown. Ya, awal lockdown juga. Awal lockdown tetap ada yang masuk ke kantor. Ya, karena kan aturan pemerintah ada beberapa. Iya sih. Beberapa yang masuk. Instansi yang harus tetap buka. Oh, termasuk instansinya pemerintah sendiri. Iya. Oke. Karena ya kan mereka yang ngatur. Iya sih. Yang punya aturan yang berkuasa. Ya udah. Terus lanjut Pak. Tapi kalau gue mah aturan harus dilanggar sih. Jangan ditiru guys. Bercanda. Aturan itu harus tetap dipatuhi guys. Apalagi masa pandemi kayak gini ya. Benar. Jangan bikin Indonesia tambah rusak lah. Kita generasi untuk ke depan lebih baik. Oke, berarti ada beberapa yang dirumahkan. Ya. Ada yang tetap bekerja di kantor. Oke. Bapak termasuk yang mana nih Pak? Atau selang-seling? Atau dijadwalkan? Atau bagaimana nih? Kalau gua tetap kerja di kantor tapi sistemnya selang-seling. Selang-seling. Jadi seminggu bisa 3 hari masuk, 2 hari libur, bisa 3 hari libur, 2 hari masuk. Jadi gantian ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu petugas atau bisa dibilang staf yang mengurusi jaringan di kantor Bapak ada berapa orang Pak? Lu nanya gue tadi kayak ke hospital itu. Ini lebih kompleks Pak. Bisa dijawab Pak? Jawab aja, ntar gue tambahin aja. Bisa sekitar 20 orang adalah. Sekitar 20 orang. Berarti mungkin dalam 1 bulan itu dibagi ya per 20 orang berarti. Ya. Oke, siap. Kalau misalkan nanya nih, misalkan ada keluhan terus ada kesulitan, misalkan siapa yang menangani, terus koordinasi ini gimana kemarin gimana gitu. Iya, betul. Oke, jadi ya tetap kerja di rumah bisa dibilang, cuma untuk masalah koordinasi misalkan telepon masalah jaringan A, jaringan B, jaringan C gitu ya. Itu penting banget sih emang koordinasi. Betul. Kalau kita jarak jauh, apalagi. Tapi kesulitan nggak nih? Cemburu. Berarti kan koordinasi tetap nih, walaupun WFA nih tetap nih sama kayak desain grafis kayak Jul. Berarti koordinasi itu menjadi tetap jadi faktor penting ya, komunikasi ya. Iya. Gimana Bapak kesulitannya? Ada kesulitan atau? Lu kayak nanya ini gua kayak apa nih M3 apa ini pusat ada kesulitan Bapak boleh dibantu?
Koordinasi ya masalah itu tadi. Maksudnya Bapak selama kerja di rumah itu koordinasinya kesulitan nggak atau gimana? Atau kadang kan di telepon juga kita salah persepsi nih. Ya. Harusnya maksudnya A, ternyata yang komunikannya itu persepsinya B, kan bisa jadi kan? Oh, karena Kayak gitu nggak? Bagi orang bolot kan? enggak kalau di jaringan itu kalau kita bilang A ya harus dikerjain A. Nggak ada B. Oke. Jadi kalau lu ngerjain B ya otomatis salah. Iya sih. Gue juga logisnya gitu juga. Iya. Ya enggak lah, tapi Gimana sih? kalau lu kan desain grafis. Iya. Kalau lu kan banyak caranya. Lebih kompleks. Oh, paham gue. Lebih mengerucut lu gitu ya. Iya, kalau lu kan misalnya tujuannya A, ya kan? Oke. Tapi lu lewat B. Lu bisa tetap ke A. Paham gue jadi gitu. Ya kan? Itu jadi lebih sempak lah. Paham nggak lu maksud gua? Kacau lah. Gue sih paham. Paham. Jadi gitu. Jadi kalau bahasa IT itu lebih solid gitu ya. Bukan lebih solid. Kalau lu kan keluar garis sedikit nggak apa-apa lah. Ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Bisa. Gue juga ini sih patuhi peraturan dari art director. Kalau misalnya gue melencong dikit, paling gue ngasih saran kalau gue. Ya paling. Improve. Oh bagusnya kayak gini nih gitu. Iya, itu kan lu bisa banyak cara. Kalau di jaringan nggak bisa satu cara aja. Kalau lu dua cara ya Meledak lah ya itu ya. meledak. Iya gue ngerti gue. Jadi Nggak meledak juga emang apaan. Berarti kayak gitu ya. Berarti kalau ya lebih simpel lah ya Pak. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah ketika orang yang kerja remote seperti desain grafis itu enggak masalah berarti ya. Berarti masih bisa bekerja walaupun ada kesulitan yang ada. Tapi contohnya tadi brief aja paling ya yang kesulitan atau internet yang lemot atau kadang-kadang drop. Pakai Telkomsel. Siap, pakai Telkomsel guys. Siap. Mungkin di daerah pelosok-pelosok Telkomsel udah masuk tuh. Karena menurut gue juga kalau Telkomsel juga udah bagus juga sih, walaupun ke pelosok juga Bagus sih dia. Dan untuk yang bergerak di bidang IT seperti ngurusin jaringan seperti Bapak Andi ini, kesimpulannya harus tetap WFO, ya kan? Ya. Harus tetap WFO, tetap ke kantor karena ngurusin jaringan internet di kantornya. Jadi nggak bisa tuh internet bisa nggak sih remote kita dari sini? Bisa di Kalau untuk di end user ya, end user itu orang yang pakai itu kita nggak bisa remote. Oh, jadi istilahnya kita nggak bisa nge-resolve langsung ya? Nggak bisa. Nggak bisa nge-resolve langsung. Bisa. Jadi harus ada kita. Harus ada yang kesana. Oke, berarti nggak bisa di remote ya. Oh ini seru banget ini. Seru ini asli, topiknya seru nih, sharing-sharing kayak gini nih. Iya. Asli. Jadi buat kalian yang kerja WFH atau WFO sekalipun, gua harap masih bersyukur, masih bisa bekerja dan gua harap kalian masih tetap semangat walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Karena dalam saat ini juga kita Indonesia sudah melakukan masa transisi ya. Jadi PSBB mulai dilonggarkan di pemerintah khususnya di daerah Jakarta. Gue harap kalian stay health, tetap bersih, tangan cuci selama 20 detik dan jaga jarak. 40 detik, 30 lah. Ya udah korting lah 30. Selama 30 detik dan pastikan teman-teman semua aman dari pandemi corona ini. Oke, Ingat, Stay safe. ini Stay clean. Stay forever. Bapak mau ngomong kayaknya Pak. Nggak jadi. Nggak, lu mau ngomong apa? Lu ngomongin aja. Nggak serius. Jangan ini keluarin aja lu. nggak usah. Oke, Jul, mungkin lu bisa kasih tips ke teman-teman yang WFH ya. Ya walaupun
ya yang di bidang desain grafis atau bukan tapi tetap bekerja di rumah gitu loh. Lu bisa kasih tips ke mereka yang kerja di rumah. Kayak tips dari gua sih yang untuk kerja di rumah, yang bawa kerjaannya ke rumah, lu harus tetap semangat walaupun pandemi gini ya. Terus juga lu banyak-banyak nyari referensi, ngelihat karya orang, tapi jangan plak ketiplak. Iya, jangan plak ketiplak lu. Plak ketiplak kayaknya gue tahu tuh. Plak ketiplak gitu. Pokoknya gitulah. Terus juga ya lu harus berkomunikasi lah antar atasan sama teman-teman lu yang harus tetap koordinasi. Iya, per divisi lah. Terus juga apalagi ya, jangan malas lah, itu aja sih. Malas. Soalnya kita masih bisa bersyukur gitu, masih ada kerjaan. Betul. Iya kan? Ya pokoknya tetap semangat lah buat kalian. Itu aja sih dari gue. Oke. Buat Bapak ada tips gak Pak? Bapak jangan tidur Pak. Nah sama Bapak ini. Oke, alright. Berarti gak ada. Udah diambil semua. Udah diambil semua ya? Udah diwakilin ya Pak ya? Oke guys. Oke. Tadi itu aja pembahasan kita, mungkin bisa dijadikan inspirasi sedikit ya, walaupun sedikit. Inspirasi, referensi atau masukan buat kalian yang kerja di rumah dan WFO. Mungkin itu aja yang kali ini yang bisa kita bahas. Next video mungkin kita akan bahas yang lainnya setelah pandemi ini selesai. Semoga Indonesia bisa sehat kembali. Amin. Dan Indonesia bisa produktif kembali. Amin. Semoga Indonesia aman, damai, dan sentosa. Amin. NKRI Harga mati. siap. Amin. 86. Amin.